Oke, Abang dan Kakak, kita masuk pembelajaran tematik kita pada pagi hari ini, yaitu kita masuk ke tema 8, subtema 1, pembelajaran ke-5 dan ke-6. Oke, ini tujuan pembelajaran kita ya, Abang dan Kakak. Oke, sesuai dengan hadis riwayat Muslim dari Ibnu Numawir, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim tidak menanam tanaman kecuali apa yang dimakan dari tanaman itu menjadi sedekah baginya. Apa yang dicuri dari tanaman itu menjadi sedekah baginya. Apa yang dimakan binatang buas menjadi sedekah baginya. Apa yang dimakan burung juga menjadi sedekah baginya. Dan tidaklah orang lain mengambil manfaat dari pohon itu kecuali menjadi sedekah bagi penanamnya. Oke, Abang dan Kakak. Nah, ini ada peta, kemudian ini ada gambar rumah dan juga pepohonan. Nah, jadi ini merupakan tempat tinggal Paman Tagor. Nah, jadi Beni dan keluarga itu mengunjungi Paman Tagor. Nah, Paman Tagor itu tinggal di Jambi. Rumah Paman Tagor di lingkungan perkotaan. Nah, meskipun di kota, Bang dan Kakak, lingkungan rumah Paman Tagor itu bersih dan juga asri. Masih banyak pohon di lingkungan tempat tinggal Paman Tagor. Enak ya kalau misalkan di dekat rumah kita seperti itu ya. Pasti sejuk. Ini tidak ya kan, kalau di kota tempat kita tinggal sudah jarang udaranya itu sejuk karena sudah jarang-jarang pepohonan rindang yang ada. Nah, jadi Paman Tagor itu tinggal bersama istri dan kedua anak-anaknya. Nah, anak Paman Tagor itu Abang dan Kakak bernama Gautam dan juga Puspa. Nah, ayo Abang dan Kakak mengamati. Ini ada gambar keragaman sifat individu. Nah, gambar yang pertama itu keragaman sifat individu lagi ngapain ya Abang dan Kakak? Nah, sifatnya apa? Oh, dia menyapu Miss, lagi menyapu rumah. Nah, berarti beliau merupakan anak yang rajin. Nah, berarti keragaman sifat individunya yaitu beliau seorang anak yang rajin. Kemudian yang kedua, dia sedang menonton TV, kemudian barang-barang alat-alat tulisnya juga berserakan di bawah ya kan. Dia tidak menyimpan dulu atau membereskan dulu peralatan-peralatan sekolahnya, baru nonton TV ya kan. Nah, berarti beliau termasuk orang yang malas ya, Bang dan Kakak. Oke, gambar yang ketiga. Lihat ini, gara-gara kamu mainan kakak jadi rusak, katanya. Berarti kakaknya marah karena mainannya dirusak oleh adiknya. Berarti kakak ini mempunyai sifat apa dan Abang dan Kakak? Sifat pemarah. Nah, kemudian yang keempat. Kamu tidak apa-apa kan? Nah, jadi ada yang seseorang jatuh dari sepeda, kemudian ditolong oleh yang ini. Nah, jadi beliau memiliki sifat apa? Suka menolong. Oke, Abang dan Kakak. Ini gambar yang kelima. Ada seorang ibu yang sedang kehilangan uangnya. Kemudian anak ini mendapat uang punya si ibu itu tadi. Kemudian ia mengembalikan kepada ibu tadi. Berarti beliau merupakan anak yang jujur. Nah, jadi Abang dan Kakak, Beni itu senang berlibur di rumah Paman Tagor. Paman Tagor itu memiliki banyak koleksi buku Abang dan Kakak. Nah, jadi buku-bukunya itu disimpan di perpustakaan. Nah, Beni sering diajak oleh Gultam dan juga Puspa untuk membaca buku di perpustakaan rumahnya. Nah, mereka itu sangat senang Abang dan Kakak membaca buku cerita. Nah, salah satu buku cerita yang mereka sukai itu berjudul Kisah Putri Tangguh. Nah,
jadi abang dan kakak, sifat-sifat tokoh atau seseorang itu, nah ada dua kalau dalam cerita, yaitu protagonis itu merupakan sifat yang baik hati, suka menolong, ya kan, berbudi pekerti baik, lemah lembut, sopan. Nah, itu merupakan protagonis. Kemudian antagonis, sifatnya jahat, pemarah, suka berbuat zalim kepada orang. Nah, itu merupakan sifat antagonis ya abang dan kakak. Nah, ayo kita menyanyikan lagu Injit-Injit Semut. Check it out. Jalan-jalan ke Tanah Deli, sungguh indah tempat tamasya. Kawan jangan bersedih, mari nyanyi bersama-sama. Kalau pergi ke
kakak. Jadi Injek-injek semut ini tempo lagunya yaitu agak cepat ya abang dan kakak. Dan Injek-injek semut ini berasal dari Sumatera Timur. Nah, jadi abang dan kakak bernyanyi dengan teknik yang baik itu membutuhkan beberapa teknik seperti intonasi dan juga tempo. Nah, intonasi, apa itu intonasi ya Miss? Nah, jadi intonasi abang dan kakak itu merupakan cara bernyanyi mencapai ketepatan bunyi tiap nada. Nah, sedangkan bunyi nada yang tepat itu abang dan kakak akan menghasilkan suara yang tidak sumbang dan juga enak didengar. Nah, jadi abang dan kakak untuk mendapatkan intonasi yang baik, itu abang dan kakak dapat menyanyikan nada berikut secara berulang tanpa mengandalkan otot-otot leher dan juga berteriak. Jadi nyanyinya dengan santai ya, abang dan kakak jangan teriak-teriak, biar lagunya juga enak didengar. Kemudian nada-nada tersebut itu dapat dinyanyikan dengan tempo lambat, tempo sedang, dan juga tempo cepat. Nah, kecepatan lagu itu diukur dengan alat pengukur yang disebut metronometer atau disingkat mm ya, abang dan kakak. Nah, kecepatan tempo andante itu sekitar 72 sampai 76 mm. Artinya lagu harus dinyanyikan dalam kecepatan 72 sampai 76 ketukan yang tetap dalam 1 menit. Nah, contohnya yaitu contoh lagu yang memiliki tempo andante, yaitu lagu Timang-timang Anakku Sayang. Nah, jadi Timang-timang Anakku Sayang ini dapat kita gunakan tempo andante atau tempo sedang. Nah, abang dan kakak, tempo lagu itu dikelompokkan menjadi 3. Tempo lambat, contohnya lento, itu sama dengan lambat, itu sekitar 46 sampai 58 mm. Nah, kalau tempo sedang, itu contohnya andante, itu seperti orang berjalan, itu kecepatannya 72 sampai 76 mm. Per 1 menit ya ketukannya. Nah, tempo cepat itu contohnya allegro. Nah, jadi dia cepat, hidup, dan juga riang. Itu kecepatan lagunya 132 sampai 138 mm. Oke, bang dan kakak, kita masuk ke pembelajaran ke-6. Nah, aku tinggal di Jakarta, bang dan kakak. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, apa yang kamu tahu cerita rakyat dan lagu daerah yang berasal dari Jakarta? Nah, ayo kita cari tahu. Nah, di sini ada cerita si Pitung ya, bang dan kakak. Jadi, si Pitung ini suatu hari, pada sore hari, ia melihat kelakuan anak buah Babah Lim yang sewenang-wenang. Nah, jadi Babah Lim ini adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal si Pitung, abang dan kakak. Nah, dia dan anak buahnya itu sering merampas harta rakyat dan menarik pajak tinggi. Jadi sebagian hasil rampasan itu diberikan kepada pemerintah Belanda. Nah, si Pitung bertekad untuk melawan anak buah Babah Lim tadi. Kemudian ia berguru kepada Haji Naipin yang merupakan seorang ulama yang pandai berilmu bela diri. Nah, jadi si Pitung ini abang dan kakak, alhamdulillah cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin ini. Nah, jadi ada sebuah pesan dari Pak Haji Naipin, yaitu yang berisi, Pitung, gunakan ilmu yang kuberikan untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sesekali kau gunakan ilmuku untuk menindas orang lain. Nah, itu merupakan pesan dari Haji Naipin ya, dan kakak. Nah, sekarang si Pitung sudah siap melawan anak buah Babah Lim. Dia menghentikan ulah anak buah Babah Lim yang sedang merampas harta rakyat jelata. Nah, alhamdulillah si Pitung bisa mengalahkan mereka semua. Nah, jadi sejak saat itu nama si Pitung itu terkenal di kalangan penduduk. Nah, si Pitung juga memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada rakyat jelata. Dia bertekad untuk mengambil kembali hak yang sudah dicuri oleh tuan tanah dan mengembalikannya kepada rakyat. Nah, dia juga mengajak beberapa temannya ya, bang dan kakak, untuk bergabung dengannya. Nah, jadi
kelakuan si pitung ini nggak disukai abang dan kakak oleh tuan tanah dan juga pemerintah Belanda. Nah, jadi mereka itu mengeluarkan perintah untuk menangkap si pitung. Namun si pitung amat cerdik, alhamdulillah ya, berkat izin Allah juga. Dia selalu berpindah tempat sehingga pemerintah Belanda dan juga tuan tanah tidak bisa menangkapnya. Karena kesal, pemerintah Belanda menggunakan cara licik. Mereka menangkap Pak Piun yang merupakan ayah si pitung dan juga Haji Naipin. Nah, jadi abang dan kakak mendengar berita tersebut, berita penangkapan ayah dan juga gurunya. Kemudian dia menghadap Shot Heine dan menyerahkan diri. Dia tak mau ayah dan gurunya menderita. Pitung, kau telah meresahkan banyak orang dan kelakuanmu itu. Untuk itu kau harus dihukum tembak, kata si Scott Heine. Kau tidak keliru, bukannya kau dan tuan tanah itu tidak meresahkan banyak orang banyak, katanya. Jawab si pitung. Aku tidak takut dengan ancamanmu, kata si pitung. Scott Heine benar-benar melaksanakan ancamannya. Si pitung dihukum tembak. Hidup si pitung berakhir di ujung peluru. Namun kisah kepahlawanannya tetap dikenang rakyat jelata. Nah, begitu ya abang dan kakak kisah si pitung ini tadi. Nah, jadi dari cerita tadi kita mengidentifikasi cerita si pitung dengan menjawab soal-soal berikut. Nah, 1. Apa jenis cerita fiksi teks berjudul si pitung? Nah, jawabannya saga karena menceritakan tentang kisah kepahlawanan. Nah, yang kedua, sebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita. Siapa tadi? Si pitung, Haji Naipin, ya kan? Kemudian Pak Piun yang merupakan ayah dari si pitung tadi. Kemudian Babah Lim, kemudian rakyat jelata. Oke, sebutkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita tersebut. Siapa tadi protagonisnya? Nah, protagonis tadi sifat yang baik ya. Jadi sifat baik itu yaitu si pitung dan juga Haji Naipin. Tokoh antagonis itu yang jahat. Siapa yang jahat? Babah Lim, anak buah Babah Lim dan juga Scott Heine. Itu pemerintah Belanda ya, abang dan kakak. Nah, selain bermain peran, Lani dan teman-teman juga akan menyanyikan lagu kicir-kicir. Nah, jadi lagu kicir-kicir ini abang dan kakak berasal dari Jakarta. Nah, jadi lagu kicir-kicir ini sering dinyanyikan pada acara ulang tahun kota Jakarta. Biasanya lagu tersebut itu dinyanyikan dengan iringan alat musik tanjidor abang dan kakak. Nah, ayo kita nyanyikan ya lagu kicir-kicir bersama-sama. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya tuan dari Jakarta. Saya menyanyi ya tuan memang sengaja untuk menghibur hati yang duka. Burung dan
Oke teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih. Oke, Abang dan Kakak, ini Miss punya latihan. 1. Bagaimana tempo lagu Kicir-Kicir? Nah, yang kedua, amatilah notasi angka lagu Kicir-Kicir, Abang dan Kakak. Pada baris pertama, itu nada yang dinyanyikan adalah nada tinggi. Nah, Abang dan Kakak tuliskan ya notasi baloknya. Oke, yang ketiga, amati notasi angka lagu Kicir-Kicir. Nah, jadi pada baris ketiga itu nadanya yang dinyanyikan yaitu nada rendah. Nah, Abang dan Kakak tuliskan ya notasi baloknya. Oke, selamat mengerjakan ya Abang dan Kakak. Oke